Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tambar Melani, NPM 1717051034. Saya dari kelas B. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas buat saya dari mata kuliah Temu Kembali Informasi. Sebelumnya, di sini saya mendapatkan tugas di mana tugas ini saya akan menggunakan sebuah aplikasi yaitu RStudio. Nah, jadi saya akan melakukan presentasi analisis dari data di atas menggunakan RStudio. Nah, ini adalah linknya. Jadi saya di sini terdapat 5 tugas, yaitu tugas yang pertama menjelaskan data, analisis data, generik korpus dari data teks, melakukan analisis sentimen dan word cloud, clustering analisis sentimen, terus ada classification dan prediksi menggunakan net bias. Nah, di sini saya sudah mengupload tugas saya, namun belum dengan link video YouTube-nya. Nah, langsung saja di sini saya Tambar Ramdhani dengan NPM 1717051034, saya dari kelas B. Di sini sudah terdapat sebuah codingan yang saya buat. Nah, jadi dalam penginputan data atau pencarian data, kita akan mencari sebuah variabelnya terlebih dahulu. Nah, di mana kita akan menggunakan sebuah ciri variabelnya menggunakan iris. Nah, kita enter. Nah, di sini terdapat variabelnya. Terdapat length speednya yaitu length speed, width petal, dan width. Nah, dimana kita untuk menginputkan sebuah datanya, di sini ada sebuah program untuk penginputan datanya. Jadi jika kita running, maka akan terdapat 5 variabel. Nah, jadi untuk di sini kita mengklik my data, kita enter, maka sudah ya. Jadi adapun penjelasannya gimana iris itu dalam data, lalu cara gampang untuk mempersesiasikan data, maka kita menggunakan plot. Nah, maka di sini kita menggunakan plot. Plot kita running. Nah, jadi akan terdapat 4 variabel dan terdapat 4 kelas. Nah, jadi variabel ini jadi untuk menganalisis kita gunakan 4 atribut. Jadi kita gunakan spesies ini untuk memvalidasi hasil clustering kita. Jadi kita gunakan my data. Berarti di sini terdapat 5. Jadi sebelumnya kita akan melakukan clustering. Kita akan melakukan normalisasi data. Nah, di sini saya bisa buat untuk menormalisasi datanya. Terkadang suatu data mempunyai atribut yang dominan sangat besar dibandingkan atribut lain. Nah, data yang dominan tersebut itu akan sangat mempengaruhi hasil clustering kita. Jadi kita untuk menormalisasi datanya, misal di sini running, terus untuk menormalisasi datanya, misalnya kita buat sebuah carinya
Jadi kalau kita running lagi, nah kita bisa mengklik nor data. Nah, jadi ini akan terdapat data-data ataupun sebelumnya variabelnya. Nah, di sini terdapat nol datanya 1/40,98 1/3. Jadi kan data. Nah, jadi untuk nol datanya jadi unitnya lebih besar dia. Bagaimana kita kan seperti tadi kan normalisasi datanya itu kan melakukan clustering. Jadi normalisasi data ini kita bisa menghitung menghitung pola setiap data menggunakan apply. Jadi kalau kita menggunakan satu, di sini kalau kita menggunakan satu itu untuk kolom, namun saya di sini menggunakan dua. Nah, dua ini untuk row-nya. Selanjutnya ada jarak matriks evaluate. Nah, jarak matrik ini bisa kita aplikasikan sebagai berikut. Nah, jadi jarak matrik ini jika kita running, maka akan terdapat jika kita mengklik distance, kita enter. Nah, ini adalah sebuah angka-angka ataupun angka-angkanya yang terdapat di normalisasi tadi. Jadi untuk menentukan itulah dia hasil daripada jarak matriks tadi 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tersusun ya, dan bilangan dari kecil ke terbesar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan key means-nya. Oke. Jadi key means ini jika kita running, ini halaman ini akan melakukan nor datanya. Jadi kita di sini terdapat 3 cluster, ada data, di sini ada key means dan nor data. Selanjutnya jika kita running, sudah kita running, dan kita akan mencarinya dengan plot cool sama dengan cluster data cluster data cluster. Ya. Nah, jadi untuk key means ini di sini kita menggunakan plot my data cluster
Jadi ini untuk mengkelompokkan klaster datanya. Nah, ini adalah gambaran klaster datanya daripada key-man-nya. Nah, jadi hierarchical cluster ini adalah pengelompokan datanya. Ini untuk menampilkan dendrogramnya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah tweet dokumen. Library ini adalah suatu yang terdapat pada nomor 2, yaitu untuk menghilangkan tanda baca dan angka dan menjadikan huruf kecil. Jadi di dalam library ini terdapat definition dan korpusnya. Jadi dalam korpus ini kita akan menggunakan sebuah bacaan ataupun tanda huruf. Jadi kita untuk baca ke dalam foldernya. Terdapat korpus statnya 1:5 variabel. Di clean korpusnya terdapat remove, terus terdapat loss, terdapat stop load atau waktu, dapat remove number penomoran tadi, dan remove page-nya. Terus kemudian daripada pembacaan data ini, untuk menentukannya sebuah programnya adalah ini. Nah, jadi kita ke data test set. Di sini kita menggunakan 7933 yang seperti terdapat pada ini. Nah, jadi saya akan membagikan indeksnya sampel 2 and row. Di sini saya menggunakan when, replace, true, prop, c 0,8 dan 0,2. Jadi saya membagikan 80% atau 20/20%-nya. Itu dapat trend indeks 1 dan 2 untuk trend indeksnya. Jadi soalan selanjutnya yaitu pembagian menjelaskan. Jadi kan untuk memisahkan data train dan data testnya, di sini saya menggunakan program train data dan testnya. Di sini sampel 0,8, itu saya sebut 80% dan 0,2 untuk 20%-nya. Jadi indeks datanya, tesnya, dan trainnya ini adalah ini untuk programnya. Dan untuk menganalisisnya, decision tree yang dihasilkan jelaskan tabulasi prediksi timing, analisis training. Nah, jadi sebuah analisis sebenarnya di sini saya menggunakan yang seperti tadi dari key-mans-nya yang terdapat variabel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan pemecahan speed weights-nya. Di cluster di sini terdapat, untuk cluster datanya terdapat 9, listnya untuk my datanya 50 dan 4 variabel. Selanjutnya di sini ada distance-nya. Ini kan saya berisi training analysis.
Jadi model decisionnya dan analis akurasi trainingnya seperti ini yang saya hasilkan, dan terdapat ini saya mendapatkan dari Keyman clusteringnya. Jadi untuk pembagian kelasnya oke. Nah, ini terdapat kelas dan diagramnya. Kita akan mencari table membernya untuk pembagiannya. Nah, jadi untuk table membernya atau cluster membernya di sini terdapat pengelompokannya 3 kelompok. Dari satu kelompok terdapat 49 dan kelompok 2 terdapat 24 dan kelompok 3 terdapat 77. Seperti yang kita lihat di sini terdapat 3 kelompok. Dan jika kita membagikan menggunakan cluster member untuk mendata hal 3, jadi tabelnya terdapat 3 di sini. Nah, cluster dan diagramnya inilah cluster dan diagramnya. Jadi cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.